Hai, kembali lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat salah satu olahan pastry dengan isian tape yang tentunya bisa dijadikan ide jualan yang laris manis ya, dan juga bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Yang pastinya rasanya enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama ini untuk bahan isiannya. Di sini sudah ada 300 gram tape singkong, 40 ml susu cair, 1 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh pasta vanila atau boleh juga diganti vanili bubuk ya, 25 gram keju parut, dan ini 3 sendok makan gula pasir, dan juga setengah sendok teh garam. Nah, yang pertama kita hancurkan tapenya ya, dilumatkan dengan sendok garpu seperti ini aja. Untuk sumbu tapenya bisa dibuang, atau ada tape yang keras bisa dibuang. Jadi dipastikan benar-benar sampai halus ya tapenya. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu tapenya, kemudian kita masak ini susu cair dimasukkan, lalu gula dan garamnya, kemudian pasta vanila atau vanili bubuk juga boleh. Lalu ini kita aduk dulu, kita masak sampai gulanya larut ya. Kemudian ini boleh dimasukkan dulu keju parutnya. Setelah itu aduk kembali, pastikan gula sampai benar-benar larut, baru kemudian kita masukkan tape yang tadi sudah kita lumatkan. Ini diaduk-aduk terus, dicampur sampai merata dan sampai airnya menyusut ya, dan menjadi selai tape seperti ini. Nah, ini teksturnya sampai lembut seperti ini. Kalau sudah, dipindahkan ke dalam wadah lalu didinginkan sampai suhu ruang. Sambil menunggu didinginkan tapenya, kita buat bahan A-nya. Untuk bahan A ini ada 150 gram terigu protein sedang, 70 ml air, 50 ml minyak sayur, 15 gram atau 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Oke, kita mulai saja buat adonan A-nya. Ini dicampur semua bahan keringnya, terigu, gula, garam. Lalu kita aduk merata dulu. Lalu masukkan airnya. Kemudian masukkan lagi untuk minyak sayurnya yang terakhir ya. Minyak sayurnya sudah dimasukkan, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Bisa kemudian diuleni dengan menggunakan tangan ya, supaya memastikan ini kalis tapi bukan seperti roti ya, bukan kalis elastis. Jadi sampai tidak ada yang menempel lagi di wadah. Kita satukan dan kita uleni sebentar supaya memastikan untuk semua bahan tercampur menjadi satu dan tercampur rata. Nah, ini kulitnya lembut ya. Jadi adonan A ini teksturnya seperti ini. Kalau sudah, saya masukkan kantong plastik atau bisa ditutup dengan plastik atau serbet bersih. Kemudian ini didiamkan di suhu ruang aja selama 30 menit. Kemudian ini kita buat bahan B-nya. Ada 80 gram terigu protein sedang, 40 gram margarin. Nah, ini kita jadikan satu semuanya. Jadikan satu. Nah, kemudian ini kalau agak susah, ini kan agak kering gitu, untuk menyatukannya agak susah, bisa ditambahkan lagi dengan 1 sendok makan minyak sayur ya. Nah, seperti ini agak susah kalau menyatukan di wadah. Saya taruh di alas kerja supaya memudahkan untuk menjadikan satunya. Nah, tadi saya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur ya, supaya dia gampang menyatu.
Kemudian saya masukkan lagi ke dalam plastik, didiamkan saja di suhu ruang selama 15 menit. Seperti ini. Nah, ini sudah 30 menit kita diamkan tadi bahan A. Kita ambil bahan A-nya. Kemudian ini saya bagi dua ya, untuk bahan A. Kita bagi dua, kalau mau sama rata bisa ditimbang, tapi ini saya kira-kira aja, potong menjadi dua bagian ini. Dan kita sisihkan dulu, kita ambil bahan B yang sudah kita diamkan selama 15 menit tadi ya. Nah, bahan B ini juga sama, kita bagi dua seperti ini. Kemudian kita ambil bahan A, pipihkan, tidak usah terlalu tipis ya, ini hanya untuk membungkus bahan B nya. Nah, bahan A yang pertama kita ambil, lalu kita isi dengan bahan B yang potongan pertama, lalu dirapatkan. Lakukan hal yang sama untuk potongan kedua seperti tadi. Bahan A, lalu masukkan bahan B seperti ini. Nah, jadi dua potongan ini sudah dijadikan satu ya. Lalu kalau sudah dijadikan satu seperti ini, tertutup rapat, kita masukkan ke dalam lumuri minyak ya, minyak sayur. Ini tujuannya supaya saat dipipihkan nanti kulitnya lentur. Jadi ini sangat penting supaya digilasnya nanti kulitnya tidak keras, tapi bisa lentur ya, jadi mudah menggilasnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah didiamkan dulu 10 menit, setelah 10 menit ini sudah jadi lebih lentur ya untuk kulitnya. Lalu kita ambil satu bagian dulu, yang satu bagian lagi sisihkan dulu. Nah, ini ditipiskan, digilas menipis tapi pelan-pelan supaya korset tidak keluar ya, tidak pecah. Nah, dilipat yang pertama, lipatan pertama seperti ini lipatannya. Lalu kita gilas lagi, tipiskan lagi. Lipatan seperti tadi bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali ya. 2 kali boleh, 3 kali juga boleh. Dipipihkan, memanjang, lalu lipat lagi seperti tadi. Ini lipatan kedua. Kalau sudah agak membal dipipihkannya, bisa didiamkan dulu. Kalau sudah agak keras ya, didiamkan dulu selama 10-15 menit supaya lebih lentur. Ini tadi saya diamkan dulu jadi bisa lebih lentur. Nah, ini untuk lipatan terakhir yang ketiga. Tapi lipatan terakhir yang ketiga ini tidak dipipihkan lagi ya. Hanya bentuk memanjang aja seperti ini. Jadi untuk yang lipatan ketiga tidak dipipihkan seperti tadi. Ini bentuk memanjang seperti ini, lalu saya bagi-bagi menjadi 5 potong. Nah, kita bagi menjadi 5 potong. Ambil satu bagian, satu potong, baru kita pipihkan. Pipihkan membentuk kotak persegi panjang ya, kotak yang agak memanjang ke bawah. Lalu kita beri isian sebanyak 2 sendok teh aja ya, 2 sendok kecil. Lalu diratakan, jadi tidak usah terlalu tebal juga. Nah, yang penting rata, sebanyak 2 sendok teh ya. Kemudian nih kita gulung. Digulung, ya, tidak usah terlalu ditekan, digulungnya perlahan aja. Nah, kemudian dibagi 2 seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini layernya sudah nampak ya dari potongannya. Kemudian ambil satu lagi, lakukan seperti tadi ya, dipipihkan, kotak memanjang, lalu beri isian 2 sendok teh, isian tape, dioles merata, kemudian digulung. Ditekan perlahan saja, tidak usah terlalu ditekan. Untuk ujungnya dipastikan di bawah ya, supaya tidak mengembang saat di oven, jadi supaya tidak terbuka ya. Jadi ujung gulungannya di bagian bawah, diletakkan di loyang. Nah, sudah ditata di loyang seperti ini. Sebelum di oven kita oles dulu dengan kuning telur saja. Saya dengan memakai sedikit 1 tetes pasta vanila ya, supaya baunya tidak bau telur tapi bau harum.
sebanyak 2 kali mengolesnya. Jadi warnanya nanti jadi golden brown. Ini dipanggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Baik, ini sudah matang, sudah di oven total selama 30 menit. Warnanya sudah kecoklatan ini ya, golden brown. Sudah cantik, sudah matang. Nah, lalu dioles dengan kuas seperti kita kalau membuat nastar. Tujuannya supaya nanti lebih mengkilap ya, kelihatan lebih mengkilat. Ini dia pastry tape gulung, bisa jadi ide jualan yang laris manis dan juga ide snacks box juga ya. Nah, ini dia bisa ditata cantik di mika seperti ini, lalu ditempel stiker. Untuk harga jualnya bisa di kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi kalau untuk dijual pakai mika gitu bisa dikalikan ya, kalau isi 6 kali 6. Nah, ini juga cantik warnanya, bawahnya juga tadi tidak gosong. Dan ini tampak ya isian tapenya lembut, manis, gurih, pokoknya enak deh. Ini wajib kalian coba, bisa dijadikan ide jualan yang laris manis tentunya. Layernya juga nampak dan ini sangat enak. Ini saya mau coba, saya perlihatkan untuk tekstur dalamnya berlapis ya, seperti ini. Jadi ini lembut ya. Ini ketahanannya juga bisa 2-3 hari. Karena tadi isian tapenya juga matang. Dan ini sangat enak. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.